Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kusumawardani. Di sini akan menjelaskan mengenai penerapan konsep business intelligence pada skema human research. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu data warehouse. Nah, data warehouse sendiri adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi atau perusahaan, seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Nah, di sini kita memiliki sebuah data warehouse, yang dimana di dalam data warehouse itu terdapat sekali banyak data. Nah, di sini terdapat beberapa skema, yaitu skema DBO, skema human research, skema sales, skema person, skema purchasing, dan juga skema production. Pada skema-skema di data warehouse ini saling terhubung, kecuali skema DBO. Kenapa antar skema ini saling terhubung? Karena mereka terhubung karena adanya primary key. Sebagai contoh, misalkan pada skema human research, pada salah satu tabel ini memiliki primary key. Nah, bagaimana cara skema human research ini bisa terhubung dengan skema sales? Karena primary key pada salah satu tabel di skema human research ini terhubung dengan salah satu tabel di skema sales. Karena primary key di tabel skema human research ini menjadi foreign key di salah satu tabel skema sales. Maka kedua skema ini, skema human research dan sales ini saling terhubung. Begitu pula dengan skema-skema yang lain. Selanjutnya, pada skema human research ini terdapat beberapa tabel. Di sini terdapat 6 tabel, yaitu tabel Employee Department History, kemudian tabel Department, tabel Shift, tabel Job Candidate, tabel Employee, dan terakhir adalah tabel Employee Pay History. Nah, dari tabel-tabel ini saling terhubung. Misalkan di sini ada tabel Employee Department History. Dia terhubung dengan tabel Shift, tabel Employee, dan juga tabel Department. Ketiga tabel ini saling terhubung karena primary key misalkan pada tabel Departemen ID. Nah, pada tabel Departemen ID ini primary key-nya adalah Departemen ID. Dia terhubung dengan tabel Employee Department History karena primary key pada departemen ini, yaitu primary key Departemen ID ini menjadi foreign key di tabel Employee Department History. Kemudian untuk tabel Shift, ini primary key-nya yaitu Shift ID. Dia menjadi foreign key pada tabel Employee Department History. Kemudian pada tabel Employee. Nah, pada tabel Employee ini dia mengambil dia itu primary key pada employee ini menjadi foreign key di Employee Department History, makanya mereka saling terhubung. Begitu pula dengan tabel Job Candidate. Nah, Job Candidate ini juga dia mengambil primary key dari tabel Employee untuk menjadi foreign key pada tabel Job Candidate. Kemudian yang terakhir, tabel Employee Pay History, dia terhubung dengan tabel Employee sebab primary key pada tabel Employee menjadi foreign key di tabel Employee Pay History. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara skema human research dengan skema yang lain. Apa sih atau apa saja sih skema lain yang terhubung dengan skema human research? Nah, terdapat 3 skema lain yang terhubung dengan skema human research, yaitu skema sales, skema person, dan juga skema purchasing. Dari ketiga skema ini, mengapa bisa terhubung dengan skema human research? Karena terdapat primary key pada skema human research pada salah satu tabelnya, yaitu tabel employee yang menjadi foreign key pada salah satu tabel di skema sales, person, maupun purchasing. Nah, berikut ini untuk lebih jelasnya hubungan antar skema. Nah, di sini ada skema human research. Mengapa bisa terhubung dengan skema sales? Karena primary key pada skema human research di tabel employee ini, yaitu primary key business entity ID, ini menjadi foreign key pada skema sales di tabel sales. Di sini gambarnya terlalu kecil ya, kurang kelihatan. Kemudian selanjutnya skema human research, kenapa bisa terhubung dengan skema persons? Karena pada skema human research di tabel employee, pada tabel employee ini terdapat primary key, yaitu business entity ID yang menjadi foreign key di salah satu tabel person di skema person. Kemudian yang terakhir pada skema human research, mengapa bisa terhubung dengan skema purchasing? Karena primary key yang dimiliki oleh skema human research di tabel employee ini menjadi foreign key pada skema purchasing di tabel vendor. Makanya dari ketiga skema ini saling terhubung dengan skema human research. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari business intelligence. Nah, business intelligence sendiri adalah sebuah proses untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan melalui pendayagunaan berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bahan baku dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, penerapan. Bagaimana penerapan business intelligence pada human research? Apa sih manfaatnya kalau kita menerapkan business intelligence pada human research? Di sini ada 2 yang saya paparkan. Yang pertama, dapat melakukan perhitungan dan analisa kinerja dari setiap individu yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, dapat melakukan perhitungan bonus yang diberikan bagi setiap individu yang berprestasi. Dari kedua pemaparan ini, saya dapat menjelaskan, pihak human research dapat menilai kinerja dari setiap karyawannya. Apakah sudah baik atau kurang baik dari kinerja karyawan itu? Nah, yang nantinya dari hasil analisa tersebut didapatkan 2 hal. Yang pertama, untuk karyawan yang berprestasi, maka akan diberikan bonus. Kemudian yang kedua, untuk karyawan yang kurang baik kinerjanya, mungkin akan nantinya diberikan pelatihan atau mentoring atau seminar oleh pihak perusahaan untuk dapat meningkatkan skill atau pengetahuan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, pada dasarnya penerapan business intelligence ini pada human research itu dapat membantu perusahaan untuk pengambilan keputusan. Seperti 2 tadi, apabila kinerjanya bagus maka akan diberi bonus, jika kurang akan diberikan pelatihan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.